Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Tania, Hadir, Ibu. Fitri Ramadhani, Hadir, Ibu. Mila Kansia, belum ada, Mitosi, Hadir Ibu. Mitosi, kemudian Syahna Febrina, Hadir, Bu. Destri, Hadir, Ibu. Nur Arinda Putri, Hadir, Ibu. Aslama, Hadir, Bu. kemudian Widya Salsabila, Hadir, Bu. Andi Fatir, Hadir, Bu. Saptiawati, belum ada, Fitri Hasanah, Hadir, Bu. Damayanti Ayu, Eka Damayanti, Ada, Bu. Tiara Safitri, Nur Adinda Mutiara, Yosepa Fania, Hadir, Ibu. Oktariani Basongan, Hadir, Ibu. Nur Sinta Mareta, Hadir, Ibu. Jevon, Hadir Bu. Muhammad Alif, Hadir. Muhammad Alif ada? Hadir Ibu. Oke. Bintang Naufal, Hadir Bu. Mawar Indrian, Hadir, Bu. Dea Salsabila, Hadir, Ibu. Syifa, Hadir, Bu. Teresia, Hadir, Bu. Muhammad Yusuf, Hadir Ibu. Retentia, Hadir, Ibu. Nova. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum dipanggil dari kelas A atau baru join? Sekretarisnya siapa? Kelas A. Saya, Ibu. Siapa? Syaharani Puspitasari. Ya, nanti tolong di list namanya. Tadi mungkin yang belum atau tidak hadir gitu ya, nanti dikirimkan ke saya ya via WA. Baik, Ibu. Ya, kemudian kelas B. Kelas B, Alia Fadia. Alia Fadia ada? Oh, yang angkatan 2020 ya. Kenapa nggak dikabarin? Kelas B juga nggak ngabarin ke kakak tingkatnya yang mengulang. Cuttingnya siapa? Kelas B. Kenapa tidak dikabarin? Kasihan gitu ya kalau misalnya tidak ikut kelas. Jadi mungkin lupa gitu ya. Jadi kalau bisa mungkin di WA aja sekarang. Jadi nanti barangkali ada waktu gitu ya bisa join gitu. Oke, kemudian Rifki ada? Ika Khotimah, Hadir, Ibu. Hilma, Hadir, Bu. kemudian Sisvana, Hadir, Ibu. Divatia, Hadir, Bu. Theodora, Hadir, Bu. Amalia, Hadir, Ibu. hmm,
Tadi sampai di Amalia. Selanjutnya Wiwi, Hadir, Bu. Cindy Puspita, Hadir, Bu. Diani, Hadir, Bu. Gimelina, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Ibu. Aji Arda, Hadir Bu. ada Aji, Ada Bu. Hadir Bu. kemudian ya Nurul Aulia, Hadir, Ibu. Mahatma, Hadir Bu. Sinta Aulia, Hadir, Bu. Reka, Hadir, Ibu. Nurwulan, Hadir, Bu. Saina Cintami, Hadir, Bu. Nashwa, Hadir, Bu. Syafa, Hadir, Bu. Christine Agatha, Hadir, Bu. Wanda, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Della, Laila Wulidal, Hadir, Bu. Adam, Hadir Bu. Putri Nisrina, Bu. Willy Ardito, Hadir Bu. Diva, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Haifa, Oza, Hadir Bu. Muhammad Ziban, Hadir, Ibu. Niko, Hadir Bu. Anggun Wahyuni, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Putri Aziza, Hadir, Ibu. Gilang, Hadir Bu. Ingerus, Hadir, Ibu. kemudian Yulia Ayu, Hadir, Bu. yang terakhir Anissa. Hadir, Bu. Oke. Ibu. Ibu. Ya, Nama Nur Mutiara dari kelas A Farmasi Klinis hadir, Bu. Tadi jaringan saya Oke. kurang mendukung. ya. Oke, ada Ibu, lagi? izin juga, saya Mila Kansiasari dari kelas A. Tadi baru bisa join Zoom soalnya jaringannya agak lemot. Sekretaris tadi mungkin yang catat belum hadir gitu bisa dicoret ya. Ada lagi? Ibu, saya Putri dari Farmasi Klinis B, Bu. Mohon maaf tadi saya dari toilet. Ya, oke. Siapa? Permisi Bu, saya Bu, atas nama Rizky Pepen Jiwani Bu, yang dari Klinis B Bu. Mohon maaf Bu, Ya, saya baru oke. join Bu. Ada lagi? Permisi Ibu, saya dari kelas A. Saya dari kelas A Saptiawati. Tadi pas Ibu absen, jaringan saya terputus-putus, Bu. Ya, oke. Permisi, Ibu. Ada lagi? Tadi nama saya kedengaran nggak ya, Bu? Soalnya kata teman saya suara saya nggak kedengaran. Tiara tadi tercatat nggak sekretarisnya? Bu, Sekretarisnya suaranya bisa- tidak kedengaran, Bu. Ya, oke. Tiara hadir ya. Ada lagi? Sudah? Kelas B aman? Oke ya. Nah, kemudian jadi nanti memang untuk absensinya gitu ya, karena tidak bisa hari ini, jadi nanti absensinya menyusul gitu ya. Jadi mungkin saya perlu tahu daftar nama-nama yang mungkin tidak hadir gitu untuk cross check gitu ya pada saat nanti sudah mengisi presensi. Karena kan kita udah kuliah duluan nih gitu ya, tapi belum mengisi presensi. Oke. Jadi untuk mata kuliah biomedis gitu ya, biomedis 3, di sini saya ke bagian materi tentang anatomi dan fisiologi terkait dengan sistem pencernaan gitu ya.
Sistem pencernaan itu kalau kalian lihat ya di RPS yang sudah dibagikan, sistem pencernaan ini terbagi menjadi dua pertemuan gitu, maksudnya dua pertemuan. Jadi di saya kebagian 3 pertemuan. Nah, jadi pertemuan 1 sistem pencernaan, pertemuan 2 juga sistem pencernaan, lalu yang ketiga saya kebagian memberikan materi tentang sistem urinaria. Nah, namun untuk sistem pencernaan ini, jadi saya merasa gitu ya, sistem pencernaan ini rasa-rasanya cukup gitu diberikan dalam 1 kali pertemuan. Tapi nanti coba kita lihat ya, apakah memungkinkan atau tidak begitu. Oke. Nah, mungkin kemarin saya bertanya gitu ya ke ketua kelasnya, sebenarnya saya udah pernah belum masuk atau ketemu gitu ya dengan kalian di mata kuliah lain. Nah, ternyata belum ya, sepertinya belum pernah bertemu di mata kuliah lain. Jadi mungkin saya ingin memperkenalkan ya diri terlebih dahulu. Ya, nama lengkap saya Gayukali Prasesti. Jadi saya alumni dari Fakultas Farmasi, sama gitu ya seperti kalian, satu alma mater. Saya angkatan tahun 2012. Nah, kemudian menyelesaikan studi S1, tingkat S1 pada tahun 2016. Nah, kemudian melanjutkan pendidikan apoteker tahun 2016 dan lulus di tahun 2017. Nah, di tahun 2018 kebetulan waktu itu melanjutkan pendidikan S2 ya di Sekolah Farmasi ITB. Alhamdulillah lulus tahun 2020. Kemudian di 2020 akhir saya kebetulan ya alhamdulillah waktu itu mendapatkan kesempatan beasiswa untuk lanjut gitu ya, mengambil pendidikan S3. Nah, jadi memang pada saat ini kenapa juga kuliahnya online, karena memang saya tidak berada gitu di Samarinda karena sedang melaksanakan pendidikan begitu, sama di Sekolah Farmasi ITB. Untuk bidang keilmuan saya pribadi, saya lebih ke arah farmakologi gitu ya, farmakologi dan toksikologi. Kemudian untuk bidang penelitian gitu ya, saya lebih ke arah jantung gitu ya, ke arah jantung terkait dengan kardioproteksi, perlindungan jantung yang berasal gitu ya dari natural product atau bahan-bahan alam begitu yang bermanfaat atau berpotensi untuk mencegah kerusakan jantung. Nah, kira-kira seperti itu untuk background pendidikan saya dan juga terkait dengan bidang keilmuan gitu ya. Nah, kemudian untuk status saya sudah menikah gitu ya dan memiliki 1 orang anak usia 3 tahun. Kemudian nah, suami saya kebetulan juga salah satu pengajar ya di farmasi, Pak Ahmad namanya, mungkin kalau nanti bertemu gitu ya di mata kuliah lain, kebetulan beliau bidangnya kimia gitu ya, kimia bahan alam. Tapi mungkin tidak bertemu ya karena karena kan ini angkatan prodi klinis begitu ya. Oke, mungkin ini perkenalan singkat ya dari saya. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga tentu saya ingin meminta maaf gitu ya, karena yang pertama, maaf. Nah, jadi yang pertama karena saya sudah mengambil gitu ya waktu istirahat mungkin ya, karena ini kan hari Sabtu, yang mana biasanya kalau hari Sabtu setelah kita melewati hari Senin gitu ya sampai Jumat, pasti Sabtu gitu ya itu waktunya kita untuk istirahat. Nah, tapi pada hari ini teman-teman masih mau gitu ya untuk dijadwalkan kuliah gitu ya dengan saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas sudah berkenan gitu ya untuk mengganti hari, terutama di hari Sabtu. Yang kemudian yang kedua adalah
karena mata kuliah yang disampaikan kuliah hari ini gitu ya, itu tentu di luar dari jadwal yang sudah ditetapkan gitu ya, karena pasti kan dari prodi sudah memberikan jadwal sesuai gitu ya, tentu di hari kerja Senin sampai Jumat, dan hari ini saya memberikan kuliah di hari Sabtu di luar dari jadwal. Jadi itu alasan. Oh ya, kemudian kenapa saya memberikan kuliah di hari Sabtu? Karena kebetulan gitu ya, saat ini saya sedang melaksanakan penelitian dengan profesor, di mana saya diwajibkan gitu ya untuk masuk laboratorium itu dari pagi sampai jam 6 sore, dan itu setiap hari Senin sampai Jumat sampai bulan April. Nah, jadi rasa-rasanya tidak memungkinkan gitu untuk memberikan kuliah sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Nah, mungkin itu ya alasan yang bisa saya sampaikan. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, mungkin ini belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya, ketika saya mengampu mata kuliah lain, mungkin tidak dengan kalian. Nah, jadi perlu diingat ya bahwa untuk proporsi penilaian gitu ya per dosen, proporsi penilaian hingga nanti sampai pada nilai akhir yang kalian lihat di sistem AIS gitu ya. Nah, itu bergantung dari seberapa banyak jumlah dosen yang mengajar. Nah, jadi pada mata kuliah Biomedis 3 ini kita ada 5 pengajar ya. Ada Bu Novi, Bu Putri, Bu Satriani, Pak Adam. Pak Fajar, dan juga saya. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya adalah masing-masing dosen gitu ya, itu berkontribusi sebanyak 20% dari total nilai akhir kalian gitu. Contohnya, misalnya dengan saya, kalian bisa mendapatkan nilai maksimal 100 misalnya ya. Nah, itu nanti kalian hanya dapat 20 poin dari saya. Itu kalau 100 gitu ya. Nah, jadi tentu untuk mendapatkan nilai akhir yang maksimal gitu ya, sampai nilai A misalnya di sistem AIS, tentu kalian harus berjuang gitu ya pada masing-masing dosen agar mendapatkan gitu ya, mendapatkan nilai yang maksimal, sehingga ketika nanti dijumlah maka mudah-mudahan gitu ya bisa di angka 80 ke atas. Nah, jadi itu karena pengalaman mata kuliah sebelumnya, misalnya dengan saya sudah cukup bagus nilainya, tapi ternyata di AIS dapat nilai C atau bahkan D. Nah, ternyata ketika di cross check gitu bahwa memang ada yang jatuh pada pengajar-pengajar yang lain. Nah, jadi sekali lagi diperhatikan komposisi gitu ya, komposisi pengajarnya itu berapa, dan sehingga kalian bisa membayangkan bahwa harus bagaimana nih gitu ya agar bisa mendapatkan nilai akhir yang maksimal. Kira-kira seperti itu. Jadi kita juga harus punya strategi gitu ya sebagai mahasiswa, melihat peluang dan tantangan gitu ya dalam ketika kita mengambil mata kuliah gitu. Oke. Kemudian, nah tentu kalian harus berusaha gitu ya melakukan yang terbaik semampu kalian gitu ya, dan pasti nanti kalian juga akan mendapatkan yang terbaik. Kira seperti itu. Oke. Adapun kontrak kuliah yang bisa saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, tentu kuliah kita gitu ya dilaksanakan secara online. Tidak memungkinkan dilaksanakan tatap muka secara langsung. Yang kedua adalah nanti tentu ada materi selama perkuliahan, kemudian mungkin juga ada tugas, kuis, dan yang pasti gitu ya ada UAS di akhir. Nah, lalu yang ketiga adalah jika memungkinkan ya biasanya akan dilaksanakan gitu dengan saya pribadi pre atau post test secara berkala. Jadi tujuannya adalah ingin melihat gitu ya bagaimana seberapa besar gitu ya
pemahaman yang diperoleh oleh mahasiswa ketika setelah mendapatkan materi, kira-kira seperti itu. Lalu yang keempat, mungkin tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan mengikuti pre atau post tes susulan gitu ya, kecuali sudah izin sebelum perkuliahan dimulai. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan jadwal kuliah gitu ya. Jadi ke depannya karena kita masih ada ya mungkin dua pertemuan lagi gitu ya, karena di saya total ada 3. Jadi ke depan mungkin untuk Sabtu depan untuk jadwalnya adalah di 13.50 atau pukul 11:10. Mungkin bisa disepakati ya sekarang gitu, jadi biar Jam bisa 11.10, Bu. semuanya hadir. Jam berapa? Jam 11.10, Bu. Oke. Berarti untuk pekan depan ya, hari Sabtu, kita mulai kuliahnya di jam 11:10 ya. Oke. Jangan lupa nanti yang angkatan 2020 ya dikabarin supaya tidak tertinggal mata kuliah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi untuk topik yang pertama gitu ya adalah terkait dengan sistem pencernaan. Tentu menurut saya gitu pribadi gitu ya, kalian pasti sudah sering lah ya mendengar apa sih itu sistem pencernaan ya, atau digestive system. Jadi sistem pencernaan itu terbentuk gitu ya dari yang namanya saluran pencernaan atau gastrointestinal tract. Nah, kemudian selain yang disebut dengan saluran pencernaan ya, ada yang namanya juga liver ya atau hati, pankreas dan juga saluran empedu. Nah, jadi itu sistem pencernaan yaitu terdiri atau terbentuk dari yang namanya saluran pencernaan ya atau saluran gastrointestinal dan juga liver, pankreas dan saluran empedu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, saluran pencernaan itu dimulai dari mulut, kemudian di sini esofagus gitu ya, ada kelenjar saliva di sini yang berfungsi untuk menghasilkan beberapa enzim-enzim yang membantu dalam proses pencernaan. Nah, lalu ada pula lambung ya, lambung kemudian nanti masuk di usus halus, usus besar, dan yang terakhir berujung pada rektum dan juga anus. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sih sebenarnya sistem pencernaan itu penting? Ya, penting untuk dipelajari begitu ya, atau penting di dalam sistem tubuh kita sebenarnya kenapa gitu. Nah, karena pencernaan itu penting untuk tubuh kita karena tubuh kita itu memerlukan yang namanya nutrisi. Ya, kata kuncinya di sini adalah nutrisi yang diperoleh dari makanan dan juga minuman gitu ya, agar tubuh kita gitu stay healthy, tetap sehat. Nah, jadi nutrien-nutrien atau nutrisi itu sebenarnya apa aja sih? Jadi nutrisi itu antara lain adalah protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, air itu adalah kelompok-kelompok dari nutrisi yang tentunya tubuh kita itu sangat membutuhkan sekali. Nah, jadi intinya kenapa pencernaan penting? Kata kuncinya adalah karena tubuh kita memerlukan nutrisi untuk tetap
sehat, gitu ya, agar sel-sel di dalam tubuh kita bisa bekerja dengan baik sebagaimana fungsinya. Nah, kemudian sistem pencernaan kita ya itu memecah nutrisi-nutrisi yang tadi ya, yang ini protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, part-part yang lebih kecil, sehingga apa? Sehingga tubuh kita mampu ya menyerap nutrisi tersebut untuk apa? Untuk sebagai sumber energi, kemudian pertumbuhan dan juga perbaikan sel. Begitu ya. Nah, kemudian kita sudah tahu kata kuncinya bahwa sistem pencernaan penting agar tubuh kita mendapatkan nutrisi, ya, nutrisi untuk kita bisa hidup sehat. Tubuh-tubuh kita, sel-sel tubuh kita, organ-organ tubuh kita itu bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan fungsinya. Nah, namun tubuh kita gitu ya, itu memerlukan jumlah-jumlah yang kecil, part-part yang kecil atau bagian-bagian yang kecil dari protein, dari nutrisi-nutrisi yang bentuknya tadi besar, molekulnya besar, menjadi bagian yang kecil. Sehingga apa? Sehingga mudah diserap. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau diserap, kenapa? Kalau diserap, berhasil diserap dengan sempurna, berhasil diserap dengan baik, maka ini menjadi sumber energi utama, sumber untuk pertumbuhan, dan juga untuk siklus perbaikan sel. Seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat nih, misalnya protein. Protein dipecah menjadi asam amino. Mungkin kalian sudah tahu kira-kira apa nih sumber-sumber protein yang biasa kita makan. Telur, Bu. Sumber-sumber protein. Telur. Apalagi? Daging. Daging, iya. Dada ayam. Oke. Apalagi? Kacang-kacangan, Bu. Ya, kacang-kacangan. Nah, jadi yang disampaikan ya barusan itu sudah mewakili gitu ya, mewakili sumber protein. Kita kenal ya kalau kita bicara protein maka itu sudah kita terbagi gitu ya bahwa protein ada yang namanya nabati dan ada yang namanya hewani. Tadi sudah disebutkan ada dada ayam, daging, telur itu tentu masuk ke dalam hewani. Kemudian untuk yang kacang-kacangan, tempe, misalnya tahu gitu ya, itu masuk ke dalam kelompok protein nabati. Nah, jadi dalam prosesnya ya, keseharian tentu kita harus seimbang ya antara protein dari sumber nabati maupun sumber yang hewani. Nah, jadi tempe, telur, dada ayam, daging tadi yang sudah disebutkan ketika masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah, itu kan jumlah atau bentuk molekulnya itu besar ya. Protein itu kan molekulnya besar. Nah, agar bisa diserap oleh tubuh ya dengan baik, diserap oleh sel-sel tubuh kita, maka protein itu harus dipecah menjadi asam amino. Nah, jadi proses pemecahan protein menjadi asam amino gitu ya, disitulah peran daripada sistem yang namanya sistem pencernaan atau digestive system. Kemudian yang kedua di sini adalah lemak. Lemak ya dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Oke. Kemudian yang terakhir ada di sini karbohidrat. Nah, karbohidrat dipecah menjadi gula ya, gula sederhana. Jadi biasanya kalau karbohidrat itu kita kenalnya sebagai sumber energi yang ya bisa dibilang utama gitu ya. Karena apa? Karena proses pemecahannya lebih cepat dibandingkan dengan protein dan juga lemak. Oke. Nah, kita masuk mungkin per organ gitu ya, satu persatu. Jadi mulut. Nah, kalau mulut di sini didefinisikan ya pada sistem pencernaan
berfungsi dalam mengunyah gitu ya, mengunyah makanan untuk mengurangi ukuran partikel. Kemudian pada mulut gitu ya, nah itu biasanya terjadi yang namanya sekresi air liur, di mana air liur tersebut gitu ya mengandung yang namanya enzim amilase, yang mana enzim amilase ini berguna ya atau berfungsi untuk memulai ya pemecahan karbohidrat menjadi gula seperti itu. Nah, makanya mungkin kalian pernah dengar bahwa kalau mengunyah gitu ya, itu harus lama sebenarnya ya, berapa puluh kali. Nah, itu adalah untuk membantu gitu ya, membantu part-part gitu ya, atau organ-organ pencernaan kita ke bawah itu bekerja tidak terlalu berat. Makanya kita dianjurkan gitu ya mengunyah dengan gigi itu sebisa mungkin sampai halus, sampai lembut, baru kita telan. Ya, jadi itu maksimalkan gitu ya fungsi mulut, jangan terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat mengunyah langsung masuk. Karena kan kalau misalnya terlalu lapar gitu ya, biasanya cepat mengunyah. Nah, itu tidak baik gitu sebenarnya, karena nanti akan memperberat kerja organ-organ pencernaan kita selanjutnya. Kemudian yang kedua di sini ada kerongkongan atau esofagus. Nah, jadi fungsi daripada esofagus ini adalah menghantarkan makanan gitu ya dari mulut ke lambung melalui yang namanya gerakan peristaltik. Di sini bisa dilihat ya pada gambar. Oke, saya rasa udah jelas ya kalau ini. Selanjutnya ada lambung ya. Jadi lambung ini manfaatnya adalah memproduksi asam lambung dan enzim pepsin untuk mencerna protein. Nah, jadi pada lambung gitu ya, lambung ini memproduksi yang namanya asam lambung dan juga ada juga suatu enzim ya, enzim pepsin, yang mana enzim pepsin ini berfungsi untuk mencerna protein. Tadi kalau di mulut kita kenal ada yang namanya enzim amilase. Enzim amilase bekerja ya memecah karbohidrat menjadi gula. Sedangkan enzim pepsin di sini yang dihasilkan oleh lambung ini berfungsi untuk mencerna yang namanya protein. Kemudian pada lambung ini juga mengubah gitu ya makanan menjadi kima. Apa itu kima? Jadi kima itu adalah istilah yang menunjukkan ya massa yang tercampur dengan asam lambung. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah berguna untuk melepaskan gitu ya makanan secara bertahap ke usus halus. Nanti ngapain sih di usus halus? Gitu ya, coba kita lihat. Nah, usus halus sini ada fungsinya ya adalah melakukan pencernaan yang lebih lanjut. Nah, jadi pada usus halus ini terjadi gitu ya penyerapan nutrisi-nutrisi utama gitu ya, baik tadi kita sudah kenal ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, pada usus halus ini adalah letak atau posisi di mana terjadi penyerapan nutrisi yang paling utama. Ya, sekali lagi, usus halus merupakan tempat penyerapan nutrisi yang utama. Ya. Kemudian enzim pencernaan dari pankreas dan empedu, dari kantong empedu gitu ya, membantu dalam pemecahan lemak, protein dan juga karbohidrat. Nah, kenapa pada usus halus itu dikategorikan ya merupakan tempat di mana terjadi penyerapan nutrisi yang utama. Karena pada permukaan usus halus ini dilengkapi yang namanya villi, ya, villi dan mikrofili untuk meningkatkan area penyerapan daripada nutrisi. Nanti mungkin kalian bisa coba searching gimana sih bentuk villi dan mikrofili itu gitu ya, sehingga
nanti akan nyambung. Kenapa usus halus itu dijadikan sebagai tempat penyerapan nutrisi yang utama? Kira-kira apa nih anatomi daripada usus halus ya sehingga bisa sebagai tempat penyerapan nutrisi yang utama? Coba nanti kalian lihat bagaimana bentuk fili dan mikrofili. Di sini kita sudah dapat informasi gitu ya bahwa adanya fili dan mikrofili ini gitu ya ternyata meningkatkan area untuk melakukan penyerapan nutrisi. Oke. Nah, jadi pada usus halus itu kan ada beberapa bagian. Ada yang namanya duodenum, ya, jejunum dan ileum. Nah, di sini kalau duodenum adalah nama lain daripada usus 12 jari. Di mana lokasinya? Gitu ya. Lokasinya ada di bagian pertama dari usus halus yang terletak setelah lambung. Fungsinya daripada usus 12 jari ini adalah menerima kima. Tadi ya, atau campuran makanan yang sudah dicerna, yang sudah bercampur dengan asam lambung. Nah, kemudian mencampurkannya dan mencampurnya dengan cairan pencernaan yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu. Kemudian kita lihat lagi di jejunum, ya. Di mana jejunum ini lokasinya terletak di bagian tengah gitu ya daripada usus halus. Fungsinya adalah sebagai tempat utama penyerapan nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan juga vitamin. Oke. Kemudian ileum. Nah, ileum ini merupakan bagian terakhir daripada usus halus yang mana ileum ini gitu ya berhubungan dengan usus besar. Jadi tadi usus halus ada duodenum atau usus 12 jari, ya, kemudian masuk ke jejunum di bagian tengah gitu ya. Lalu ileum. Ileum merupakan bagian terakhir daripada usus halus yang berhubungan dengan usus besar. Nah, fungsinya daripada ileum ini adalah penyerapan sisa nutrisi yang mana nutrisi yang diserap pada ileum ini adalah nutrisi-nutrisi yang belum terserap sempurna pada bagian jejunum. Jadi pada bagian tengah apabila ada nutrisi-nutrisi yang belum sempurna nih terserap di jejunum, maka di ileum masih berpotensi untuk diserap. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga tempat penyerapan vitamin, mineral, dan air yang tersisa. Jadi kebayang ya, meskipun usus halus itu dia ada 3 bagian ya, ternyata di bagian-bagian itu terdapat perbedaan. Sekali lagi, pada usus 12 jari, ya dia adalah bagian pertama, sehingga dia berfungsi untuk menerima yang namanya kima gitu ya. Adalah campuran makanan yang dicerna oleh lambung. Gitu. Lalu nanti masuk ke jejunum. Nah, ini adalah lokasi di mana mulai dilakukannya penyerapan nutrisi. Karena pada bagian jejunum ini atau bagian tengah ini terdapat lipatan-lipatan kecil yang disebut dengan fili dan mikrofili. Oke, lalu ileum ini adalah bagian terakhir daripada usus halus yang berhubungan dengan usus besar. Yang mana ileum karena bagian terakhir daripada usus halus, ileum ini dia gunanya atau fungsinya adalah melakukan penyerapan sisa nutrisi yang belum diserap oleh jejunum. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi sudah mengenal bahwa usus halus itu adalah fungsi utamanya adalah sebagai penyerapan nutrisi utama. Sekarang pertanyaannya adalah pada bagian mana dari usus halus yang memiliki fungsi tersebut? Ada yang bisa jawab? Mohon maaf Ibu, tadi pertanyaannya apa?
pertanyaannya adalah kita sudah mengetahui bahwa usus halus itu merupakan lokasi atau tempat di mana terjadi penyerapan nutrisi utama pada sistem pencernaan. Pertanyaannya adalah pada bagian mana di usus halus yang melakukan fungsi tersebut? Di bagian jejunum dan ileum. Ya, jadi jawabannya adalah di bagian jejunum. Ya, hanya jejunum. Karena pertanyaannya adalah lokasi utama pada usus halus. Kalau bagian ileum, dia juga melakukan penyerapan. Namun, penyerapan yang dilakukan itu adalah penyerapan sisa, gitu ya. Sisa-sisa nutrisi yang belum diserap sempurna pada bagian jejunum. Bisa difahami sampai di sini? Bisa ya, jadi kita lebih dalam lagi, kalau secara umum memang benar bahwa usus halus tempat penyerapan nutrisi utama dalam sistem atau organ-organ pencernaan. Namun, pada bagian mana dari usus halus yang menjalankan fungsi tersebut? Karena kita tahu bahwa usus halus itu ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Ya, atau ada usus 12 jari, ada usus bagian tengah, dan ada usus bagian akhir yang berhubungan dengan usus besar. Ternyata yang memiliki fungsi penyerapan utama pada bagian usus halus itu adalah pada bagian jejunum atau bagian tengah dari usus halus. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya kita masuk ke usus besar. Nah, jadi usus besar ini apa fungsinya? Usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit, gitu ya, air dan elektrolit dari sisa-sisa makanan yang tidak dicerna. Nah, kemudian pada usus besar ini, gitu ya, membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari tubuh kita. Saya rasa sudah jelas ya untuk bagian usus besar. Nah, kemudian di sini ada kantung empedu dan saluran empedu. Jadi kantung empedu apa fungsinya? Empedu ini berfungsi untuk menyimpan ya kantung empedu, menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, lalu apa fungsi dari empedu? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Jadi empedu ternyata gitu ya membantu dalam proses emulsifikasi lemak. Jadi lemak diemulsi oleh empedu sehingga apa? Sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan. Jadi kalau misalnya kita banyak makan gorengan yang mengandung minyak, maka nanti empedu-empedu inilah gitu ya yang bekerja untuk mengemulsifikasi lemak-lemak itu sehingga apa? Nanti lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan kita. Selanjutnya ada hati atau liver. Jadi apa fungsi hati? Hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Ya, yang mana nanti empedu yang dihasilkan oleh hati itu disimpan di dalam kantung empedu. Perannya adalah memecah dan menyimpan nutrisi seperti glukosa. Oke, jadi sebelumnya di sini kita sudah mengenal ini namanya kantung empedu yang warna hijau ya. Jadi ini hati ya. Jadi ini hati yang besar. Yang hijau ini adalah empedu dan saluran empedunya. Nah, empedu ini gitu ya dihasilkan oleh hati atau liver. Ini hati. Oke. Lanjut ke pankreas. Apa itu pankreas ya? Jadi pankreas merupakan suatu organ ya di dalam tubuh kita yang mana menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, tripsin dan juga amilase. Kemudian juga ternyata pankreas itu ya menghasilkan yang namanya natrium bikarbonat. Di mana natrium bikarbonat itu kan sifatnya basa ya, natrium bikarbonat. Ketika sifatnya basah, maka dia mampu gitu ya untuk menetralkan asam lambung sehingga bisa menciptakan kondisi yang optimal gitu ya bagi enzim pencernaan.
Oke. Kemudian ya kita harus memahami gitu ya bahwa pada sistem pencernaan atau digestive system itu ada istilah yang dikenal dengan organ aksesoris. Nah, oke. Jadi apa sih organ aksesoris itu? Jadi organ aksesoris itu ya memiliki fungsi ya. Organ aksesoris pada sistem pencernaan adalah organ yang tidak langsung gitu ya terlibat pada proses pencernaan makanan. Namun memiliki peran penting dalam ya mendukung dan juga melancarkan proses pencernaan tersebut. Nah, jadi adanya organ aksesoris itu ya, dia bisa membantu mempersiapkan makanan untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Pertanyaannya sekarang ya, apa-apa saja yang masuk ke dalam organ aksesoris? Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada 4 organ aksesoris. Yang pertama adalah liver, kemudian, yang pertama kita dari atas ya, ada kelenjar saliva. Tadi kelenjar saliva pada bagian mulut kita tahu ada enzim ya yang berfungsi memecah karbohidrat menjadi gula. Namanya enzim amilase. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah liver atau hati. Kemudian yang ketiga adalah saluran empedu atau empedu ya, saluran empedu. Kemudian yang keempat adalah pankreas. Oke. Jadi sekali lagi pada sistem pencernaan ada yang namanya organ aksesoris, di mana organ aksesoris ini merupakan organ yang tidak terlibat secara langsung pada proses pencernaan makanan atau minuman. Namun, keberadaan daripada organ aksesoris itu memiliki peranan penting dalam mendukung dan melancarkan proses tersebut. Mengapa penting? Karena umumnya organ-organ aksesoris ini, kenapa sih kok dia bisa dibilang mendukung dan melancarkan? Karena organ aksesoris ini mampu menghasilkan beberapa enzim yang berfungsi untuk melancarkan proses pencernaan. Begitu ya. Kenapa disebut penting? Karena organ aksesoris ini umumnya mampu menghasilkan enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa sih kok dia itu bisa dibilang adalah organ yang tidak terlibat langsung? Ya karena memang kalau kita lihat dari jalurnya masuk makanan gitu ya, kan tidak ada makanan yang masuk ke dalam hati gitu ya, makanan tidak masuk ke dalam pankreas, makanan tidak masuk ke dalam saluran empedu. Namun makanan tadi kita sudah tahu lewat mulut, kemudian esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar sampai berujung pada rektum dan anus ya. Jadi mudah-mudahan bisa difahami. Ini adalah yang disebut dengan organ aksesoris. Jadi tadi pada slide sebelumnya ya di sini sampai kolon ini masih merupakan organ pencernaan gitu ya. Lalu mulai pada kantung empedu dan saluran empedu ini merupakan sudah termasuk ke dalam kelompok golongan organ aksesoris. Untuk empedu hati, organ aksesoris. Kemudian pankreas juga organ aksesoris. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Cukup ya, mungkin cukup jelas. Nah, kita coba lihat satu persatu gitu ya. Yang pertama, ini adalah kelenjar saliva gitu ya. Yang ini adalah kelenjar saliva, di mana ini memiliki fungsi menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Yang mana gitu ya, amilase ini bertanggung jawab
untuk mengubah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana seperti glukosa. Lalu kita beralih ke hati, ya. Jadi hati ini memiliki fungsi untuk menghasilkan empedu. Yang mana nanti empedu yang sudah dihasilkan itu disimpan di dalam kantung empedu. Kemudian kita tadi sudah mengenal juga ya di slide sebelumnya bahwa empedu itu memiliki fungsi dalam mengemulsifikasi yang namanya lemak. Kemudian, lebih lanjut lagi, setelah diemulsifikasi, maka bisa dipecah menjadi partikel-partikel kecil untuk memudahkan pencernaan. Selanjutnya, di sini adalah gambaran hati, namun yang ingin di-highlight adalah saluran empedunya, ya, yang berwarna hijau. Di sini, jadi fungsi dari saluran empedu ini adalah menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati dan melepaskannya ke dalam usus halus saat ketika makanan yang berlemak itu masuk. Ya, jadi karena empedu, sekali lagi empedu membantu dalam pencernaan lemak. Makanya kalau misalnya kita makan makanan yang berlemak yang terlalu banyak, tentu akan lebih banyak empedu yang bekerja. Ya, karena memang sudah tugasnya empedu untuk mengemulsifikasi lemak, gitu ya, sehingga bisa dengan mudah dikeluarkan dari tubuh kita. Selanjutnya yang terakhir di sini ada pankreas ya. Fungsinya adalah menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, tripsin dan amilase. Nanti silahkan dicari gitu ya, apa beda dari enzim lipase, tripsin dan amilase. Tadi rasanya kita sudah beberapa kita bahas. Nanti coba kalian cari fungsi dari enzim lipase, tripsin, dan amilase. Nah, di sini sudah ada jawabannya, ternyata. Ya, kalau lipase berfungsi untuk memecah lemak. Tripsin, protein, sedangkan amilase itu adalah karbohidrat. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam fase-fase digestif. Setelah kita sudah mengetahui apa pentingnya sistem pencernaan, kita sudah mengetahui kelompok-kelompok nutrisi, lalu kita sudah mengenal juga yang namanya organ pencernaan beserta fungsinya, kita sudah mengenal yang namanya organ aksesoris, ya, yang mana organ aksesoris itu adalah organ yang tidak terlibat langsung, namun memiliki peranan dalam mendukung dan membantu kelancaran sistem pencernaan. Nah, saatnya kita mengenal yang namanya fase digestif atau fase-fase pencernaan. Jadi ada 4 ya, ada 4 fase digestif. Yang pertama adalah fase mekanis, yang kedua adalah fase kimiawi, ketiga fase absorpsi, dan yang keempat adalah fase ekskresi. Pada fase mekanis, ya, itu merupakan fase yang terjadi, ya, dari mulai mulut hingga lambung. Bisa dibaca di sini, tempat terjadinya fase mekanis adalah dari mulut hingga lambung. Artinya esofagus juga termasuk ya ke dalam fase mekanis. Nah, jadi ada deskripsinya. Jadi pada fase mekanis ini adalah makanan mulai dicincang, ya, dihancurkan, dan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, gitu ya. Karena apa? Kata kuncinya karena mekanis, gitu ya, maka ada keterlibatan yang namanya aktivitas fisik. Oke? Aktivitas fisik seperti mengunyah dan gerakan otot peristaltik di lambung. Ya, jadi di lambung itu juga ada gerakan otot peristaltik selain di esofagus. Gitu ya. Yang kedua, ada fase kimiawi. Di mana terjadi fase kimiawi? Tempat terjadinya adalah mulai dari
bukan mulai ya, tapi tempat terjadinya adalah di mulut, lambung, dan usus halus. Kenapa disebut kimiawi? Disebut kimiawi karena ada keterlibatan enzim dan juga apa istilahnya ya, senyawa atau ya zat-zat kimia khusus yang diproduksi. Yang mana ketika enzim tersebut diproduksi, maka berfungsi untuk memecah molekul-molekul yang besar gitu ya, menjadi molekul yang lebih kecil. Contohnya tadi sudah kita kenal ada enzim amilase di dalam liur yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Yang ketiga adalah fase absorpsi. Terjadi tentunya adalah di usus halus, lebih tepatnya tadi ada di jejunum atau usus bagian tengah ya. Kenapa bisa terjadi penyerapan yang banyak? Karena ada villi ya dan mikrofili yang sehingga bisa meningkatkan gitu ya permukaan daripada usus halus untuk menyerap nutrisi. Nah, jadi pada fase absorpsi ini ya nutrisi yang sudah dipecah dalam fase kimiawi tadi diserap ke dalam dinding usus halus, kemudian masuk ke dalam aliran darah atau sistem limfatik yang mana akan didistribusikan nih nutrisi-nutrisi yang sudah dipecah tadi akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Oke. Lalu yang terakhir adalah fase ekskresi. Ekskresi kata lain adalah pembuangan gitu ya, merupakan fase terakhir dari proses atau fase digestif. Tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya adalah di usus besar hingga anus. Jadi, deskripsinya adalah adanya sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap gitu ya, atau yang tidak berguna nih bagi tubuh. Kemudian ditambah lagi dengan air dan juga elektrolit tambahan. Ini dibentuk menjadi feses gitu ya di usus besar yang mana setelah terbentuk massa feses akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Saya rasa sepertinya mudah gitu ya difahami. Jadi untuk fase digestif sekali lagi ada 4 fase utama gitu ya. Ada fase mekanis. Kenapa disebut mekanis? Karena ada keterlibatan aktivitas fisik gitu ya, ada keterlibatan aktivitas fisik. Yang kedua, fase kimiawi. Kenapa disebut kimiawi? Karena di sini ada keterlibatan enzim-enzim dan zat-zat kimia ya yang berfungsi untuk memecah molekul-molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Yang ketiga adalah fase absorpsi. Di sini fase absorpsi adalah fase di mana setelah selesai fase kimiawi gitu ya, nutrisi-nutrisi ini akan diserap ke dalam dinding usus halus yang nanti akan masuk ke dalam sistem limfatik. Ya, kenapa harus masuk ke dalam sistem limfatik atau aliran darah? Karena nutrisi-nutrisi tadi agar bisa sampai ke dalam sel-sel tubuh kita, ya, itu harus didistribusikan ke seluruh tubuh. Bagaimana caranya nutrisi itu bisa didistribusikan ke seluruh tubuh hingga sampai ke dalam sel? Caranya adalah yang melalui siklus pembuluh darah atau aliran darah. Jadi kalau kalian mungkin ingat darah itu membawa apa? Ya, darah itu kan membawa antara lain adalah oksigen dan juga nutrisi-nutrisi. Nah, nutrisi-nutrisi dari makanan kita inilah yang masuk ke dalam darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh sehingga nanti akan sampai ke dalam sel-sel yang membutuhkan. Ya, bisa difahami. Jadi pada fase di usus halus itulah gitu ya, itu mulai kan dia tergabung dengan aliran darah
ya dengan sistem limfatik. Jadi nutrisi nanti akan masuk ke dalam aliran darah sehingga bisa didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang terakhir, fase ekskresi mungkin sudah cukup jelas karena adalah fase-fase pembuangan gitu ya, terjadi karena adanya sisa-sisa yang tidak dapat diserap nih dan tidak berguna oleh tubuh, ditambah lagi dengan air sehingga membentuk massa feses yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Oke, di sini ada tabel gitu ya yang menunjukkan apa-apa aja sih enzim-enzim pada sistem pencernaan. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat pada kelenjar air liur ya atau kelenjar saliva, enzim yang dihasilkan tialin atau amilase. Kemudian di sini substrat atau nutrien, ini maksudnya adalah apa yang dimakan gitu ya. Apa yang dimakan masuk ke dalam kelompok apa, starch gitu ya. Nah, nanti produknya adalah maltosa. Kemudian di sini ada kelenjar lambung ya, gastrik. Di sini di lambung, enzim yang dihasilkan adalah pepsin dan juga renin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Renin, ya, di sini ada fungsinya, bisa dibaca. Pankreas, begitupun dengan pankreas dan juga kelenjar intestinal. Oke. Nanti tentu untuk materi akan dibagikan ya segera setelah kuliah selesai. Jadi tidak perlu terlalu dicatat gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak disimak saja, difahami, mana yang tidak jelas bisa ditanyakan. Oke. Setelah kita membahas enzim sudah selesai gitu ya. Kita tahu bahwa enzim dihasilkan di beberapa bagian-bagian pada sistem pencernaan kita. Memiliki fungsi yang beragam. Selanjutnya adalah kita coba mengenal hormon. Gitu ya. Jadi hormon juga ada terlibat pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah gastrin. Sumbernya di sini ada sumbernya dari sel-sel G di dinding lambung. Fungsinya apa? Fungsinya dia bisa merangsang sekresi dari asam lambung dan juga enzim pencernaan di lambung. Kemudian yang kedua adalah hormon sekretin, ya sumbernya di usus halus, di mana hormon sekretin ini gitu ya yang merangsang tadi pengeluaran natrium bikarbonat dari pankreas. Berfungsi untuk apa gitu ya? Berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Jadi natrium bikarbonat yang dikeluarkan atau dirilis oleh pankreas itu berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Lalu yang ketiga adalah kolesistokinin. Dihasilkan dari sel-sel I di usus halus, fungsinya adalah dia bisa merangsang gitu ya pelepasan empedu dari kantong empedu dan juga enzim pencernaan dari pankreas. Nanti bisa dibaca ini ya. Nah, lalu yang keempat, di sini ada hormon motilin. Hormon motilin ini sumbernya adalah sel-sel M di usus halus juga. Fungsinya adalah merangsang gerakan peristaltik lambung dan juga usus halus, di mana bisa membantu dalam pengosongan lambung dan juga pergerakan makanan di saluran pencernaan. Yang terakhir adalah enggak yang terakhir. Ada 8 ya. Yang kelima ada hormon grelin. Nah, hormon grelin ini menarik gitu ya karena dihasilkannya memang bersumber dari sel-sel endokrin di lambung, yang mana fungsi dari hormon grelin ini, mungkin kalian sudah sering ya dengar istilah grelin. Jadi ketika hormon grelin ini diproduksi gitu ya, maka efeknya adalah bisa merangsang rasa lapar gitu ya, merangsang rasa lapar dan selain itu bisa merangsang pelepasan hormon pertumbuhan.
Jadi ketika hormon grelin ini banyak gitu ya diproduksi, maka bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi ketika kita lapar gitu ya, sebenarnya itu hormon grelin sedang banyak diproduksi oleh sel-sel endokrin yang bersumber pada sel-sel endokrin lambung. Dia menghasilkan hormon grelin. Nanti di otak terbaca sebagai sinyal lapar. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga nih hormon leptin, sumbernya dari sel-sel lemak. Nah, leptin ini dia berfungsi untuk mengontrol nafsu makan dan juga metabolisme. Lalu hormon peptida, ya, sel-sel di usus halus dan juga kolon, sumbernya fungsinya adalah memberikan sinyal kenyang kepada otak dan menghambat motilitas lambung. Jadi berbeda tadi ya, kita sudah mengenal ada hormon grelin, yang mana hormon grelin ini merangsang rasa lapar. Nah, tapi ada tubuh itu selalu punya mekanisme homeostasis. Ya, jadi kita makanya tidak lapar terus-menerus. Ketika kita sudah makan dan dirasa tubuh itu cukup sebagai sumber energi, maka ternyata ada nih hormon yang juga berfungsi untuk memberikan sinyal kenyang. Jadi tidak lapar terus-menerus. Ya, jadi ada hormon yang memberikan sinyal kenyang namanya hormon peptida, YY ya, PYY. Hormon peptida ini berfungsi untuk memberikan sinyal kenyang. Kebalikannya tadi kalau grelin justru memberikan sinyal lapar, gitu ya, memberikan sinyal lapar kalau grelin. Sedangkan kebalikannya ada juga sinyal kenyang. Sinyal kenyang itu dari efek dirilisnya hormon peptida YY. Nah, lalu yang ke-8 ada hormon insulin. Pasti ini juga sering dengar insulin ya. Jadi insulin diproduksi oleh sel-sel beta di pankreas kita. Fungsinya apa? Fungsi dari insulin ini adalah merangsang gitu ya penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh kita dan juga bisa mengatur metabolisme karbohidrat termasuk mengatur gula darah. Nah, makanya untuk pasien diabetes gitu ya, umumnya tipe 1 umumnya kan mendapatkan suntik insulin untuk terapinya. Nah, jadi kalau kita lihat memang di dalam tubuh secara normalnya tubuh kita tepatnya di sel-sel beta pankreas itu menghasilkan yang namanya hormon insulin. Berfungsi untuk melakukan penyerapan glukosa. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi lonjakan gula darah di dalam tubuh, gitu ya. Oke, mungkin sudah cukup untuk materinya. Nah, setelah kita mempelajari bahwa sistem pencernaan begitu penting gitu ya, begitu penting, mungkin kita bisa kaitkan bahwa sebaiknya kita makan dan juga minum gitu ya dari sumber-sumber yang baik dan juga bergizi. Setelah kita paham bagaimana fungsi dari sistem pencernaan kita, maka sebaiknya kita bisa memaksimalkan nih fungsi organ pencernaan kita dengan memilih makanan-makanan yang sehat. Sehingga apa? Sehingga nutrisinya dapat terserap dengan sempurna. Jadi jangan tunggu sakit gitu ya, jangan tunggu sakit. Kita masih sehat, makanlah yang baik dari sumber-sumber yang baik dan juga bergizi karena kita sudah diberikan ya, sudah dianugerahi organ-organ pencernaan itu yang memiliki fungsi yang sangat baik, enzim-enzimnya yang sangat baik, maksimal untuk mendukung kelancaran pencernaan. Sehingga kalau misalnya nih kita tidak makan makanan yang baik dan juga bergizi, nanti yang akan diedarkan gitu ya, nutrisi-nutrisi ke seluruh tubuh ya nutrisi yang tidak baik juga gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita rajin makan sayur, makan buah, protein yang baik,
dengan proses pengolahan yang baik tentunya, maka nutrisi-nutrisi yang diedarkan oleh sistem-sistem limfatik di dalam tubuh kita, gitu ya, itu akan membawa nutrisi-nutrisi yang baik. Jadi tergantung ya, kita kan sebenarnya tergantung dari apa yang kita makan. Jadi sebagai pengingat juga untuk saya pribadi gitu ya, bahwa kita sudah dianugerahi organ pencernaan yang baik, maka kita harus memanfaatkan, memaksimalkan potensinya dengan cara kita makan makananlah yang baik gitu ya, yang bergizi, agar nutrisi di dalam tubuh kita yang beredar ke sel-sel tubuh kita itu adalah nutrisi-nutrisi yang baik, begitu ya. Oke, ya mungkin sekian. Ternyata cukup ya waktunya. Masih ada 30 menit sebenarnya. Jadi kalau berdasarkan RPS, saya juga nggak tahu kenapa sistem pencernaan dijadikan 2 pertemuan gitu ya. Karena kalau saya lihat topik-topik yang harus disampaikan gitu ya kepada mahasiswa, itu tadi antara lain adalah mahasiswa diharapkan bisa memahami sebenarnya organ-organ pencernaan itu apa saja. Kemudian organ aksesoris itu apa fungsinya. Lalu mengenal juga enzim-enzim yang terlibat beserta hormon-hormon yang ada, dan juga mengetahui fase-fase dalam digestive system. Dan ternyata cukup gitu ya dalam 1 pertemuan saja. Mungkin nanti minggu depan jika memungkinkan, berarti kita akan belajar tentang sistem urinaria, ya, jadi sistem pembentukan urin gitu ya melalui organ, utamanya adalah ginjal. Nah, jadi seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sistem pencernaan? Mungkin untuk sebagai ini ya, sebagai apa ya, saya ingin confirm gitu ya sebenarnya paham atau tidak begitu ya dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi saya senang confirm beberapa hal-hal yang saya rasa penting gitu ya kepada mahasiswa, sehingga kalau ternyata penjelasannya kurang tepat, saya senang kita bisa saya perbaiki lagi gitu. Jadi mohon dijawab aja, jadi jangan takut salah. Jadi mungkin saya yang pertama ya ingin confirm terkait dengan kenapa sistem pencernaan itu penting untuk tubuh kita. Ada yang bisa membantu menjelaskan ulang gitu? Izin jawab, Bu. Ya, silahkan ada. Ya, Bu. Tadi untuk penting tubuh kita yang pertama adalah karena tubuh bernutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, nanti di pencernaan ini tadi nutrisi yang didapat oleh tubuh akan dipecah ke bentuk-bentuk molekul yang lebih kecil, terutama untuk menjadi sumber energi, tumbuhan, dan perbaikan sel. Untuk pemecahannya tadi ada protein, juga lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan terakhir ada karbohidrat menjadi gula sederhana. Ya, oke. Jadi Adam sudah betul ya. Jadi memang sistem pencernaan kita penting gitu ya, penting karena tubuh kita itu memerlukan yang namanya nutrisi. Lebih tepatnya, nutrisi kita bisa terima itu jika dalam bentuk yang kecil gitu ya. Sehingga nanti ketika sudah berhasil diserap, diabsorpsi, maka nutrisi itu ya bisa berperan untuk sumber tadi benar udah energi gitu ya, untuk perbaikan sel dan juga pertumbuhan. Ya sudah, oke. Terima kasih Adam. Kemudian mungkin yang kedua adalah terkait dengan organ aksesori. Bisa nggak dijelaskan? Ada yang bisa jelaskan lagi apa itu organ aksesoris, apa itu yang disebut dengan organ aksesoris? Dan contohnya. Ya, silahkan. Jadi organ aksesoris adalah organ yang memiliki fungsi dan untuk membantu untuk mensupport proses digesti tapi tidak memiliki peran langsung. Mereka hanya menghasilkan seperti enzim-enzim.
Contohnya seperti kelenjar saliva, hati, empedu, dan pankreas. Oke, sebentar ya. Saya minta izin mau angkat telepon. Oke, mohon maaf. Tadi Theodora ya. Theodora bisa diulang tadi sekali lagi terkait dengan organ aksesoris. Baik, Bu. Organ aksesoris yang saya pahami adalah organ yang membantu proses pencernaannya. Tapi mereka nggak ada efek langsung terhadap pencernaannya tersebut. Mereka seperti menghasilkan enzim dan makanan tidak masuk organ tersebut. Contohnya, liver. Apalagi? Ada 4. Liver. Kelenjar Kemudian? saliva. Saluran empedu. Satu lagi? Pankreas, Bu? Ya, betul. Jadi ada 4 ya, jangan lupa organ aksesoris itu ada 4. Jadi memang tidak boleh tertinggal gitu ya. Ada 4, kelenjar saliva, pankreas, hati, dan juga apa? Jadi saya yang lupa. Saluran kelenjar saliva, hati, ya. Kemudian ini saluran empedu, ya, saluran empedu dan juga pankreas, ya. Benar, sudah, terima kasih Theodore. Jadi aksesoris, ini organ aksesoris adalah organ yang tidak terlibat langsung, tapi memiliki peran gitu ya untuk membantu atau mendukung kelancaran daripada sistem pencernaan kita. Kenapa sih disebut mendukung gitu ya? Disebut mendukung karena umumnya organ-organ ini menghasilkan enzim gitu ya, enzim-enzim yang terlibat dalam proses pencernaan. Tapi makanan tidak lewat di organ-organ tersebut. Ya, jadi berbeda dengan organ pencernaan yang utama. Nah, nanti kalau saya bagikan slide-nya ya, mohon jangan terkecoh gitu ya bahwa di sini kan sampai pada usus besar. Kemudian saya tidak berikan batasan kebetulan di sini. Nah, jadi mulai dari kantong empedu, kemudian hati, ini pankreas. Jangan lupa ini bukan organ pencernaan utama, melainkan ini merupakan organ aksesoris. Begitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Mengapa penting? Sudah terjawab. Nah, kemudian ini.
mungkin ya, usus halus ya. Jadi usus halus, pertanyaannya lagi ya, mengapa usus halus itu disebut atau merupakan lokasi penyerapan utama pada sistem pencernaan? Ada yang bisa jawab? Dan pada bagian usus halus yang mana? Jadi pertanyaannya adalah, mengapa usus halus itu dikatakan sebagai organ pencernaan yang memiliki fungsi penyerapan utama? Kemudian pada bagian apa? Ya, silakan Christine. Jadi Bu, bagian usus halus yang berperan langsung untuk penyerapan itu namanya jejunum. Itu kenapa di situ? Karena di bagian usus halus tersebut terdapat fili dan juga mikrofili yang berfungsi sebagai tempat penyerapan langsung, Bu. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Christine. Jadi sudah benar apa yang disampaikan Christine. Mungkin saya tambahkan lagi satu alasannya. Jadi ada dua gitu ya alasannya. Yang pertama sudah benar bahwa ada fili dan mikrofili pada dinding usus halus. Alasan yang kedua adalah karena pada usus halus itu langsung nanti masuk ke dalam saluran limfatik. Ya, tadi kita lihat di slide yang ini. Nah, ini ya, pada fase absorpsi, di sini kan nutrisi yang sudah dipecah dalam fase kimiawi diserap ke dalam dinding usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Gitu ya. Jadi setelah proses pemecahan pada fase kimiawi, kemudian diserap oleh usus halus, sudah benar, diserap oleh usus halus, kemudian apa? Apalagi nih prosesnya? Prosesnya adalah nutrisi-nutrisi yang berhasil diserap oleh usus halus, ya, pada bagian jejunum tadi, maka akan masuk ke dalam aliran darah atau sistem limfatik untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Itulah adalah menurut saya dua alasan utama mengapa usus halus dikatakan sebagai organ pencernaan yang memiliki fungsi penyerapan utama. Oke. Kemudian udah cukup. Kemudian hormon apa ya? Hormon apa yang berfungsi untuk menginduksi rasa lapar? Ada yang ingat? Apa nama hormonnya? Izin Bu, Ya. hormon grelin Bu. Ya, kemudian kebalikannya yang menginduksi rasa kenyang, ingat nggak? Peptida, Bu. Peptin Bu. Ya, peptida, bukan peptin. Peptida, ye. Oke ya, mungkin menurut saya udah cukup ininya ya, feedbacknya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Misi, Bu. Ya, silakan Alia. Saya angkatan 2020, Ibu. Oh ya? Gimana? Tadi belum di absen nih, Bu. Saya telat Oh ya, masuk oke. dulu. Iya, Alia masuk ke kelas A atau kelas B? Ke kelas B, Ibu. B, ya. Jadi mungkin untuk sekretaris di kelas B ya, bisa tadi nulis nama Kak Alia tidak hadir, ternyata Kak Alia hadir, jadi dicoret gitu ya. Oke, ada lagi yang mau konfirmasi kehadiran, keterlambatan gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa 5 menit post test ya. Soalnya nggak banyak, cuma 5. Jadi waktunya hanya berapa ya? 3 menit. 3 menit, sebentar. Saya kirim di kolom chat. Jadi, tapi saya belum apa namanya? Belum pendekkan linknya gitu ya. Jadi linknya masih panjang. Nggak apa-apa ya, tinggal diklik aja. Nih, udah. Coba diisi dulu.
Silahkan, waktunya 3 menit ya. Ibu, mohon maaf sebelumnya Ibu. Barusan tadi saya terkeluar dari Zoom Ibu. Jadi link untuk oke. hilang Bu. Oke, silahkan. Ini waktunya sisa 1,5 menit. Ya, cukup lah ya. Nih, sudah ada yang jawab. Oke. Oke, 57 detik lagi. Bahkan yang belum selesaikan, segera diselesaikan. Nanti akan tertutup nih jawaban. Empat 40 detik lagi. Lima 15 detik lagi. Oke, cukup ya. Ibu, Ya, gimana? yang soal Gerelin itu kayaknya anu deh Bu. Gimana? Gerelin kan menginduksi rasa lapar. Tapi saya bilang iya, dia bilang salah. Sama Bu, saya juga. Iya, Bu. Oh, oke. Ini berarti ini ada yang keliru deh kayaknya. Mungkin kunci jawabannya tidak aktif deh kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Bisa di cross check di Excel. Ini kan warna dua-duanya abu-abu ya. Makanya saya heran kenapa nggak ada yang 100, berarti ada masalah di hormon grelin ya. Oke, nggak apa-apa. Oke ya, udah semua. Nah, coba kita lihat nih distribusinya. Ini 0. Oh, berarti ada dua orang yang salah semua gitu ya jawabannya. Nih, yang nilainya 40 ada 7, berarti hanya 2 ya, 2 jawaban benar atau 3 mungkin kalau tadi grelinnya benar. Ini 60, 80 yang tertinggi ya. Nanti saya cek ya untuk yang jawaban hormon grelinnya bisa terlacak. Oke, mungkin
sekali lagi kita lihat. Nah, di sini lambung termasuk organ aksesori. Tentu jawabannya salah karena lambung itu adalah merupakan organ pencernaan utama, masuk ke dalam organ pencernaan utama, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai di rektum dan anus. Nah, jadi masih ada 11 mahasiswa yang menganggap bahwa lambung itu adalah organ aksesori. Jadi saya ulang lagi bahwa lambung ya itu adalah organ pencernaan utama. Yang termasuk dalam organ aksesori itu adalah organ yang tidak terlibat langsung dalam proses pencernaan. Kalau lambung kan dilewati oleh makanan ya, artinya dia bukan organ aksesori ya, karena definisi ya, sekali lagi definisi dari organ aksesori itu adalah organ yang tidak terlibat langsung. Kalau organ yang terlibat langsung dengan makanan itu artinya bukan organ aksesori begitu ya. Nah, jadi bisa diingat-ingat lagi ini bagi yang masih menganggap bahwa lambung adalah organ aksesori. Oke, jadi yang termasuk organ aksesori itu ada 4 ya, kelenjar saliva, pankreas, saluran empedu, dan juga hati. Ya, bisa dibandingkan bahwa organ tersebut aksesori itu tidak dilewati oleh makanan. Dia hanya menghasilkan enzim-enzim yang berperan untuk membantu proses pencernaan. Oke, nomor 2, protein dipecah menjadi asam amino. Alhamdulillah 97% udah menjawab benar, masih ada 2,3% yang menjawab salah. Jadi memang asam amino itu adalah bentuk akhir gitu ya daripada protein. Kalau lemak dipecah menjadi asam lemak. Kalau karbohidrat ya dipecahnya menjadi gula atau glukosa atau maltosa. Intinya gula sederhana. Ya, jadi kalau protein ujung-ujungnya pemecahannya itu adalah pasti asam amino. Nomor 3, nah penyerapan nutrisi utama terjadi di usus besar. Jawabannya tentu salah. Masih ada 23% mahasiswa yang menjawab benar. Jadi usus besar itu adalah tempat penyerapan nutrisi juga, tapi nutrisi-nutrisi yang belum diserap sempurna pada bagian usus halus ya. Jadi pada bagian usus halus ketika masih ada yang belum diserap secara sempurna gitu ya, itu terjadi di usus besar. Oke, selanjutnya jadi yang terjadi penyerapan nutrisi utama usus halus atau usus besar? Usus halus lokasinya di Jejunum. Jejunum. Oke ya, mudah-mudahan bisa diingat. Jadi pada usus besar itu adalah sudah pada fase ini ya, pembentukan massa feses ya dengan bertambahnya ditambah air, elektrolit gitu ya. Nah, maka itu membentuk massa feses. Jadi bukan merupakan tempat penyerapan nutrisi utama lagi gitu ya untuk di usus besar. Kemudian, hati bukan merupakan organ aksesori pada sistem pencernaan. Hati bukan merupakan organ aksesori. Tentu jawabannya salah, karena kita tahu bahwa hati itu adalah organ aksesori. Ya, jadi memang saya sering gitu membuat soal seperti ini karena ingin melihat apakah sebenarnya mahasiswa itu paham atau tidak. Karena ketika kita paham, kita tidak hafal, maka ketika ada pernyataan yang dibolak-balik, maka insya Allah kita pasti akan bisa menjawab, gitu ya. Jadi hati tentu adalah organ aksesori. Jadi kalau ada pernyataan bahwa hati bukan merupakan organ aksesori, tentu jawabannya salah. Jadi bisa diperhatikan yang 19 mahasiswa ya, yang masih menjawab benar. Nah, kemudian ini ya, yang hormon grelin. Jadi nanti saya cek. Tentu jadi jawabannya adalah benar ya. Jadi
sebagian besar menjawab benar, 90,8% dari total mahasiswa sudah benar gitu jawabannya. Oke, cuma tidak masuk ya, tidak masuk poinnya, makanya hasil akhirnya angkanya mungkin tadi 80, mungkin banyak yang 100 ya, karena yang nomor 5-nya tidak terinput gitu poinnya. Saya lupa mungkinnya mengaktifkan kunci jawabannya tadi atau bagaimana, jadi tidak terlihat gitu poinnya. Oke. Oh, atau kayaknya saya lupa nulis poin gitu ya. Harusnya kan saya nulis 20, tapi ini hanya masih 0, mungkin seperti itu. Oke. Dan masih ada yang menjawab salah. 8 mahasiswa ya. Jadi yang menginduksi rasa lapar itu benar gitu, hormon ghrelin gitu ya. Jadi kalau dijawab salah, kalau misalnya pernyataannya adalah hormon ghrelin menginduksi rasa kenyang, itu baru salah. Sekali lagi, yang menginduksi rasa kenyang adalah hormon peptida. Kalau yang menginduksi rasa lapar adalah hormon ghrelin. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya pada kuliah hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita ya bermanfaat terkait dengan sistem pencernaan. Mudah-mudahan bisa difahami semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari saya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di pekan depan di hari Sabtu pada jam 12:10 ya, insya Allah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.